Halo sobat, apa kabar? Semoga kamu sehat selalu ya. Dalam video kali ini, aku akan membahas tentang cara menghadapi orang yang iri. Dalam kehidupan ini, kita tidak pernah terlepas berinteraksi dengan orang lain, kita juga saling membutuhkan dan saling membantu. Namun terkadang, semuanya tidaklah berjalan dengan harmonis. Ada kalanya orang lain memendam rasa iri terhadap kita. Rasa iri pada diri seseorang bisa muncul karena melihat orang lain memiliki kelebihan daripada kita. Bisa berupa kelebihan harta, pendidikan, fisik, dan juga karir. Rasa iri dapat muncul oleh siapa saja, karena iri sebenarnya sifat naluriah manusia. Seperti yang dilansir dalam Bustle, ada teori menjelaskan ternyata rasa iri masuk ke dalam proses evolusi sebagai dasar dari sifat kompetitif manusia. Saat merasa iri, manusia secara natural akan berusaha untuk mencapai atau memiliki hal yang ia inginkan. Dari sinilah akan muncul kompetisi atau persaingan. Namun ketika rasa iri berlebihan, tentunya akan memunculkan perilaku merusak yaitu dengki. Ketika orang iri dengan iri kita, apakah kita perlu iri juga dengan mereka? Nah, dalam video ini akan menjelaskan cara menghadapi orang yang iri dengan elegan. Pertama, jangan membandingkan diri Anda dengan orang iri. Seseorang yang iri, biasanya memiliki harga diri yang rendah, misalnya ketika melihat seseorang sukses karirnya, sementara ia merasakan tidak mampu untuk menyamakan dirinya, maka timbullah rasa iri, dan perilaku iri tersebut bisa ditampakkan dengan sikap kritik terus-menerus terhadapmu, dan bisa juga menyebarkan gosip atau berita negatif tentangmu kepada orang lain. Ketika kamu mengetahui seseorang sedang iri kepadamu, jangan membandingkan diri dengan orang yang mudah merasa iri. Karena, membandingkan hanya akan memperburuk situasi. Orang yang iri padamu akan semakin kuat rasa irinya dan biasanya berujung pada dengki. Jadi, cara yang paling elegan menghadapi orang yang iri, adalah dengan cara tidak terus-menerus membandingkan diri kamu dengan orang iri. Caranya kamu bisa mengalihkan energi itu ke arah yang lebih baik, misalnya fokus ke arah pengembangan diri dan melakukan kegiatan positif. Kedua, bersikap empati. Orang yang iri bisa terjadi karena ketidakberdayaan untuk menyaingi orang yang diirikan. Rasa ketidakberdayaan ini muncul dari harga diri atau self-esteem yang rendah, dan perasaan harga diri yang rendah bisa terjadi karena pengalaman masa kecil yang tidak bahagia, atau dikenal dengan inner child yang terluka. Banyak faktor yang membuat inner child terluka, misalnya perlakuan orang tua, teman sekitar, korban bullying, atau pengalaman pada masa kecil yang tidak menyenangkan, yang akhirnya membentuk kepribadian dewasa dengan inner child terluka. Sederhananya, inner child yang terluka adalah pengalaman masa kecil yang tidak menyenangkan dan pengalaman tersebut mempengaruhi masa dewasanya. Ketika kamu mengetahui penyebab seseorang mudah iri, sebenarnya orang yang mudah iri bisa diibaratkan anak kecil yang pemurung. Mereka marah tapi tidak mampu berbuat banyak, hanya bisa mengoceh dan menangis. Nah, dari sini, kamu bisa memunculkan rasa empati, dan tidak membalas rasa iri dengan balasan kemarahan dan bahkan saling iri dan dengki. Ketiga, iri tidak dibalas dengan iri. Beberapa orang, biasanya ketika mendengar seseorang iri kepadanya, justru akan membalas dengan cara memanas-manasin, seperti membandingkan atau malah membalas dengan kesombongan. Hal ini bukanlah cara elegan, justru menambah meruncingnya konflik. Ketika mengetahui seseorang yang iri, cobalah berbicara yang terbuka secara langsung, atau bisa dengan cara membantu mereka baik secara emosional maupun finansial jika dibutuhkan. Hal ini mampu meredam rasa irinya. Namun, jika seseorang yang merasa iri dan justru sudah berubah menjadi dengki, misalnya kamu bukan sekedar digosipin, tetapi sudah mengarah ke pencemaran nama baik, kamu bisa menempuh melalui jalur yang benar, yaitu jalur hukum. Tapi ingat, itu dilakukan ketika jalur damai secara kekeluargaan sudah tidak menemukan titik temu ya. Keempat, jaga jarak demi kebaikan. Menjaga jarak di sini bukan berarti memutus hubungan pertemanan, tetapi adalah cara menyelamatkan mental kamu dari perilaku toksik orang lain. Hal ini bisa kamu lakukan terhadap orang yang iri kepadamu. Jika sudah merasa hubungan kamu dengan orang yang iri itu merusak, kamu bisa menjaga jarak. Kamu bisa berinteraksi dalam hal yang perlu saja, bukan interaksi yang intens atau sering. Ini perlu dilakukan supaya energimu tidak terkuras hanya menghadapi orang yang iri padamu. Demikian sobat, beberapa cara yang elegan kamu menghadapi orang yang iri. Menghadapi orang yang iri hati, memang butuh kesabaran dan bijaksana, dan bahkan terkadang menguras energi untuk menghadapinya. Seseorang yang iri akan selalu memandang negatif orang lain, penilaiannya selalu bias atau salah menilai. Maka, jangan kaget ketika kamu dinilai oleh orang yang iri dengan penilaian yang negatif dan bahkan penilaian yang tak pernah kamu pikirkan. Misalnya kamu melakukan sesuatu dengan tujuan yang baik, tapi dinilai punya kepentingan yang politis atau ada maksud tertentu. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa memahami mereka adalah kunci untuk membantu mengatasi perasaan negatif mereka.
Dengan sikap yang bijak, kamu dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih positif dan memberikan dukungan kepada semua orang di sekitar kita. Semoga bermanfaat ya, terima kasih.